pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa konsentrasi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maksudnya kan pengaruhnya kalau misalkan konsentrasi diperbesar, maka laju reaksi akan semakin besar, gitu ya. Nah, itu kalau selalu kita amati gitu ya, konsentrasi berbesar, umumnya laju reaksi akan semakin cepat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimanakah hubungannya atau pengaruhnya konsentrasi terhadap laju reaksi? Nah, itulah yang dijelaskan oleh persamaan laju reaksi. Jadi persamaan laju reaksi menunjukkan sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Ya. Jadi persamaan laju reaksi adalah sebuah persamaan yang menunjukkan bagaimana sih pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi atau laju reaksi, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada reaksi sederhana A ditambah B berubah menjadi katakanlah C, maka nanti kecepatan reaksi itu akan sebanding dengan konsentrasi A dan konsentrasi B. Cuma belum tentu perbandingannya linear, gitu ya. Bisa juga nanti kuadrat atau pangkat 3. Atau bisa juga pangkatnya pangkat setengah. Maka nanti kecepatan reaksi sebanding dengan konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, ya. Di mana X ini disebut dengan order reaksi dari A, sedangkan Y ini disebut dengan order reaksi dari B. Sekarang masalahnya, apa arti order reaksi? Order reaksi itu sebetulnya adalah tingkat signifikan dari masing-masing konsentrasi. Ya. Maksudnya gini, kalau pangkatnya makin gede, maka pengaruh dari masing-masing reaktan akan semakin besar terhadap kecepatan reaksi, gitu ya. Jadi, order reaksi menunjukkan seberapa signifikankah pengaruh dari masing-masing reaktan. Jadi, contoh gini, kalau misalnya kita temukan bahwa jika konsentrasi A pangkatnya pangkat 2, gitu ya. Jadi, maksudnya gini, tiap A dinaikin 2 kali, berarti kan nilainya jadi 2 pangkat 2, maka kecepatannya kan menjadi 4 kali, gitu ya. Kalau konsentrasi A dinaikkan 3 kali, maka kecepatannya menjadi 9 kali, gitu ya. Kalau misalkan konsentrasi B, pangkatnya cuma 1, pangkat 1, gitu ya. Jadi order reaksi 1. Jadi tiap konsentrasi B dinaikkan 2 kali, pengaruhnya kecepatannya akan naik 2 kali. Sedangkan kalau dinaikkan 3 kali, kecepatannya menjadi 3 kali. Jadi kalau kita lihat, karena pangkat dari A atau order dari A lebih besar daripada B, maka pengaruh terhadap kecepatannya lebih signifikan konsentrasi A. Jadi order reaksi itu sebenarnya tingkat signifikan dari masing-masing konsentrasi. Jadi kalau makin besar, pengaruhnya makin signifikan terhadap laju reaksi, gitu ya. Nah, secara umum nanti persamaan laju reaksi kan persamaan reaksinya yang ini. Jadi persamaan laju reaksi menyatakan hubungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan. Jadi kalau kita tuliskan persamaan laju reaksinya V sama dengan nanti ada ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A di pangkat ordernya, pangkat X, dikali konsentrasi B di pangkat order dari B, yaitu Y. Nah, nilai order reaksi X sama Y itu belum tentu atau bukan langsung dari koefisien. Ya, jadi nggak boleh kalau ada koefisien, misalkan koefisiennya A2, B-nya 1, langsung X-nya 2, Y-nya 1. Kebetulan mungkin ada beberapa persamaan yang order reaksinya sama dengan koefisien. Tapi tidak boleh langsung kita tentukan dari koefisien. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan order reaksi, ya? Oke, kita menentukan order reaksi atau menentukan persamaan laju reaksi, berarti kita mencari order reaksinya. Nah, yang pertama, jika nanti suatu reaksi diketahui tahap-tahapnya, ya, maka nanti kita cari tahap yang lambat. Kenapa? Karena tahap lambat inilah yang menjadi penentu persamaan laju reaksi. Gitu ya? Ya contoh gini, kalau ada suatu reaksi 2A2 gas ditambah dengan 3B2 gas berubah menjadi 2A2B3 gas. Ini reaksi totalnya. Di mana reaksi ini mengalami tahap-tahapnya. Ya, tahap yang pertama adalah A2 ditambah dengan B2 berubah menjadi A2B.
Ya, kalau disamakan berarti 2A2 ditambah B2 berubah menjadi 2A2B. Ini wujudnya semua gas. Kemudian tahap yang kedua, 2A2B bereaksi lagi dengan B2 berubah menjadi 2A2B3. Dimana koefisien dari B2-nya menjadi 2 gitu ya. Jadi kalau reaksinya 2A2 ditambah 2B2 berubah menjadi 2A2B3. Nah, semuanya wujudnya gas. Nah, kan tadi ada 2 tahap. Nah, jika tahap yang pertama adalah berjalan lambat, sedangkan tahap kedua berjalan cepat, nah tadi kalau suatu reaksi diketahui tahapnya, maka kita lihat tahap yang lambat. Kenapa? Karena tahap yang lambat itu sebagai penentu persamaan laju reaksi. Ya, oke. Jadi yang kita lihat adalah tahap yang lambat. Tahap yang lambat ini ya. Nah, tahap inilah yang menentukan persamaan laju reaksi. Nah, lihat, berarti persamaan laju reaksi ditentuin dari tahap lambat. Berarti persamaannya V sama dengan ketetapan laju reaksi dikali konsentrasi A2. Nah, kalau tahapnya udah merupakan tahap yang lambat, maka boleh koefisien digunakan sebagai order reaksi. Ya, jadi karena koefisien A2 itu 2, dan konsentrasi B2 karena koefisiennya 1, jadi pangkatnya pangkat 1. Tapi dengan syarat yang dijadiin koefisien adalah tahap yang lambat. Gitu ya. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A2 kuadrat dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Jadi bukan dari koefisien reaksi totalnya. Koefisien total kan 2 sama 3, tapi pangkatnya bukan 2 sama 3, tapi 2 sama 1. Itulah kalau diketahui suatu reaksi yang tahap-tahapnya ada tahap yang lambat. Gitu ya. Jadi tahap lambat itulah yang menentukan persamaan laju reaksi. Kemudian cara yang kedua, yang cara paling sering digunakan, yaitu adalah dari data percobaan. Nah, ini yang paling sering dilakukan. Kenapa? Karena ini yang paling relatif lebih mudah. Nah, tinggal dilakukan percobaan, dari data-data itulah kita olah, sehingga kita dapatkan sebuah persamaan laju reaksi. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya, data percobaan suatu reaksi 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB adalah sebagai berikut. Order keseluruhan reaksi tersebut adalah, nah tadi kan reaksinya, kalau kita lihat, reaksinya 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB. Nah, persamaan laju reaksinya itu menyatakan hubungan kecepatan terhadap konsentrasi reaktannya. Jadi kita buat persamaannya, V sama dengan K dikali konsentrasi A. Pangkatnya belum kita tahu ya, jadi pangkat X dikali konsentrasi B2, anggap pangkat Y gitu ya. X order reaksi dari A, Y order reaksi dari B2. Nah, sekarang ini, kalau kita ingin menentukan order reaksi, ya, order dari A, kita cari data di mana nanti konsentrasi B2 itu tetap atau tidak berubah. Lihat, konsentrasi B2 tidak berubah itu pada data kedua dan ketiga. Nah, kenapa harus diambil data yang konsentrasi B2-nya tidak berubah? Gini, ya. Jadi kalau kita masukkan persamaannya, kalau V2 itu berarti kan sama dengan K dikali nanti konsentrasi A, keadaan 2 di pangkat X, dikali konsentrasi B2, keadaan 2 di pangkat Y. Sedangkan V3 itu kan sama dengan K dikali konsentrasi A, keadaan 3, pangkat X, dikali konsentrasi B2 keadaan 3 di pangkat Y. Nah, data kedua dan data ketiga itu kita perbandingkan. Gitu ya. Jadi kalau kita perbandingkan, kan ada yang bisa menghilangkan kan ya. Jadi kalau kita perbandingkan, nilai K-nya kan sama gitu ya. Maka hilang. Dan karena konsentrasi B2-nya tetap, maka ini hilang juga. Jadi kenapa konsentrasi B-nya harus tetap? Agar nanti perbandingan kecepatannya hanya menyatakan langsung perbandingan konsentrasinya gitu ya, konsentrasi A2-nya gitu ya. Jadi kalau kita masukkan datanya berarti V2 berarti kan yang ini. Ya, berarti 3,2 kali 10 pangkat min 4 per V3 sama 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan konsentrasi A2. Konsentrasi A2 kan yang ini ya.
0,5 per konsentrasi A3 1 kemudian dipangkat ordernya yaitu pangkat X. Nah, ini kan hilang nih. Berarti namanya 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, yaudah. Jadi artinya setengah pangkat X sama dengan 1. Nilai X-nya berapa? Yaudah, masih ingat kan? Kalau suatu pangkat, hasil pangkatnya 1, ya, jadi hasil ketika dipangkat dengan 1, pasti nilai pangkatnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun, selain 0, ketika dipangkatkan 0, akan nilainya sama dengan 1. Nah, itu order reaksi dari A, nilainya 0. Kemudian, kita menentukan order reaksi dari B. Ya, order reaksi dari B2. Tadi kan kalau menentukan order reaksi dari A, syaratnya konsentrasi B2-nya tetap. Sekarang dibalik, kita menentukan order reaksi dari B2. Maka syaratnya adalah cari data di mana konsentrasi A itu yang tetap. Ternyata konsentrasi yang tetap itu pada data ke-1 dan ke-2, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan, berarti kan V1 itu berarti sama dengan K dikali konsentrasi A. K dan 1. Tadi pangkatnya udah ketahuan gitu ya. Jadi kalau belum ketahuan juga nggak apa-apa. Jadi pangkat X dikali konsentrasi B. 2 K dan 1 pangkat Y. Sedangkan kalau V2 itu sama dengan K dikali konsentrasi A. K dan 2 pangkat X dikali konsentrasi B2 K dan 2 pangkat Y. Nah, nilainya kita perbandingkan, ya. Kan berarti K-nya hilang ya. K-nya hilang. Nah, konsentrasi A karena tetap, maka juga saling menghilangkan, gitu ya. Jadi artinya ntar V1 banding V2 akan setara langsung dengan konsentrasi B2 keadaan 1 banding konsentrasi B2 keadaan 2 di pangkat Y, gitu ya. Kita masukkan datanya. V1-nya itu berarti kan 1,6 kali 10 pangkat min 4. V2-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4. Harus sama dengan konsentrasi B2 keadaan 1. Ya, B2 keadaan 1 berarti ini 0,5 per konsentrasi B2 keadaan 2, 1 di pangkat Y. Nah, nilainya kita dapatkan, ini kan nilainya berarti kan setengah ya. Berarti ntar setengah sama dengan, nilai ini juga setengah kan? Berarti setengah pangkat Y. Yaudah, setengah sama dengan setengah pangkat Y. Maka didapat nilai Y-nya sama dengan 1. Gitu ya? Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa order reaksi dari X-nya tadi udah ketahuan tadi kan 0. Sedangkan Y-nya 1. Maka nilai ini kita masukkan ke ini. Didapat nanti persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0 dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nilai berapapun kalau di pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Ini bisa kita tulis persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, itulah cara menentukan order reaksi atau persamaan laju reaksi dari data percobaan. Nah, coba lihat contoh yang kedua. Nah, soal berikutnya. Data dari reaksi 2A ditambah dengan ini B2 berubah menjadi 2AB ya, ada data percobaan, ada konsentrasi masing-masing, ini konsentrasi A, ini konsentrasi B2. Kemudian ada 5 percobaan, 5 data. Dari soalnya adalah data tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya adalah, nah tadi reaksinya kan 2A ditambah B2 berubah menjadi 2AB, maka persamaannya V sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B2 pangkat Y ya. Order reaksi dari AX, order reaksi B2 itu adalah Y. Nah, sekarang kita menentukan order reaksi dari A. Syaratnya tadi masih ingat ya, cari data di mana konsentrasi B2 itu tetap. Lihat, konsentrasi B2 yang tetap itu terdapat boleh 1 sama 4 atau 4 sama 5 gitu ya. Nah, kita ambil aja data 1 dan 4. Nah, kenapa harus tetap? Agar nanti perbandingan kecepatannya V1 banding V4 menunjukkan langsung perbandingan konsentrasi A keadaan 1 banding A keadaan 4
di pangkat order reaksinya gitu ya. Karena B-nya tetap berarti kan nggak berpengaruh dengan perbandingan itu ya. Dan langsung masukin datanya, berarti V1-nya adalah ini 6 ya. V1-nya 6, V4-nya adalah 24, sama dengan konsentrasi A keadaan 1-nya kan berarti 0,1 ya. 0,1, konsentrasi A keadaan 4-nya adalah 0,2 di pangkat X. Ini kan dapat 1/4 ya. Sedangkan ini setengah, maka dapat nanti 1/4 sama dengan setengah di pangkat di pangkat X. Maka didapatkan X-nya itu sama dengan 2 ya. Jadi order reaksi dari A itu udah dapat ya. Jadi tulis persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat. Sekarang dicari berapa konsentrasi B2 itu pangkatnya berapa gitu ya. Oke. Kita menentukan order reaksi dari B. Syaratnya apa? Syaratnya cari data di order reaksi dari B2, cari data konsentrasi A yang tetap. Nah, konsentrasi A yang tetap itu terdapat pada data 1 dan data 2 gitu ya. 1 dan 2. Yaudah, langsung aja. Karena A-nya tetap, berarti perbandingan V1 banding V2 akan langsung setara dengan perbandingan B2 keadaan 1 banding B2 keadaan 2 di pangkat order reaksinya gitu ya, pangkat Y. V1-nya sama dengan 6, sedangkan V2-nya 12. Harus sama dengan B2 keadaan 1, 0,1, sedangkan B2 keadaan 2, 0,2 di pangkat Y gitu ya. Maka dapat setengah sama dengan setengah pangkat Y. Nah, dapat nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga pangkat dari pangkat dari B itu juga sama dengan 1. Sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, itulah cara menentukan persamaan laju reaksi atau order reaksi dengan menggunakan data percobaan.